Kejutan besar, 4 pemain dicoret. Ini daftar 26 pemain resmi Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk hadapi Arab Saudi dan Australia. Siapa saja yang terpilih dan apa alasan dibalik keputusan mengejutkan ini? Mantap, kabar baik. Nathan Chu Aon kembali jadi starter di Swansea City. Apa kekuatan baru yang akan dibawanya ke Timnas Indonesia? Simak update terbaru yang bisa menjadi game changer untuk timnas kita. Kejutan transfer berlanjut. Paulo Vanoli tak mau menyerah untuk Jay Itzes ke Torino, sementara Venezia justru memperkenalkan bek baru. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dan bagaimana nasib transfer ini akan berakhir? Sensasional. Tom Haye segera bergabung dengan Dinamo Zagreb. Apakah ini tanda duet spektakuler bersama Luka Modric? Temukan fakta mengejutkan dan strategi rahasia di balik langkah besar ini. Breaking news. Ado Den Haag konfirmasi Rafael Struijk dipanggil Timnas Indonesia. Apakah ia siap menjadi pemain kunci di kualifikasi Piala Dunia dan bagaimana peran barunya akan mengubah performa timnas? Ini baru top. Krisis pelatih lokal di Liga Indonesia semakin memburuk. Shin Tae-yong berikan pesan mengejutkan yang bisa mengubah masa depan sepak bola tanah air. Simak apa yang dikatakannya dan dampak besar yang bisa terjadi. Skandal besar. Ex-striker timnas Jepang bocorkan saran penting untuk pemain Indonesia yang ingin berkarir di Liga Jepang. Apa tips utama agar bisa bersaing dan sukses di negeri Sakura? Simak rahasia yang akan mengubah karir pemain kita. Bikin gempar publik. Mark Locke ungkapkan alasan mengejutkan mengapa timnas Indonesia sangat butuh sosok senior setelah tak dipanggil oleh Shin Tae-yong. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana ini bisa mempengaruhi performa timnas? Ini dia yang ditunggu. Apa respons mengejutkan Lionel Messi setelah timnas Argentina U20 kalah dari timnas Indonesia U20? Simak spekulasi soal reaksi langsung dari Messi dan apa artinya bagi masa depan sepak bola Argentina dan Indonesia. Viral di dunia. FIFA beri isyarat mengenai rematch tim senior setelah timnas Indonesia U20 menaklukkan Argentina U20. Apa arti kemenangan ini dan bagaimana bisa mempengaruhi pertandingan masa depan? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Kejutan besar, 4 pemain dicoret. Ini daftar 26 pemain resmi Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk hadapi Arab Saudi dan Australia. Siapa saja yang terpilih dan apa alasan dibalik keputusan mengejutkan ini? Sebanyak 26 pemain telah dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Pelatih Shin Tae-yong mengumumkan nama-nama yang dipanggil melalui video di akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Dalam video tersebut, Shin berada di ruang ganti Stadion Utama Gelora Bung Karno, markas Timnas Indonesia. Ruangan ini menyimpan banyak kenangan bagi saya dan Timnas Indonesia. Kita akan berjuang bersama dan bersatu demi yang terbaik bagi Indonesia, ujar Choa Shin dalam video yang diunggah. Dalam daftar 26 pemain yang dipanggil, Shin Tae-yong masih mempertahankan beberapa nama kunci di setiap posisi. Kejutan besarnya ada 4 pemain yang sebelumnya dipanggil untuk FIFA Matchday Juni 2024 namun kali ini tidak disertakan, yaitu Jordi Amat, Malik Rizaldi, Yakob Sayuri, dan Yance Sayuri. Daftar lengkap pemain yang resmi dipanggil adalah sebagai berikut. Kiper Nado Argawinata, Hernando Ari Adisatrio, dan Martin Paesbeck, Pratama Arhan, Sandy Walsh, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Jay Itzes, dan Wahyu Prasetyo. Gelandang Marcelino Ferdinand, Tom Haye, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Nathan Chu Aon, Calvin Verdon, Saine Patinama, dan Asnawi Mangkualam. Penyerang Ramadan Sananta, Dimas Drajat Hoki Caraka, Rafael Struijk, Witan Sulaman, Egy Maulana Fikri, dan Ragnar Oratmangoen. Mantap, kabar baik.
Nathan Chu Aon kembali jadi starter di Swansea City. Apa kekuatan baru yang akan dibawanya ke timnas Indonesia? Simak update terbaru yang bisa menjadi game changer untuk timnas kita. Pemain andalan timnas Indonesia Nathan Chu Aon punya modal berharga jelang gabung timnas Indonesia dengan kembali jadi starter di timnya Swansea City. Namun perjalanan Nathan bersama Swansea City di Piala Liga Inggris harus berakhir lebih awal setelah timnya kalah 1-0 dari Wycombe Wanderers. Dalam pertandingan tersebut, Nathan tampil sebagai starter di posisi bek kiri dan bermain selama 58 menit sebelum digantikan oleh Josh Timon. Ini adalah kali kedua Nathan menjadi starter di ajang Piala Liga. Sebelumnya, ia juga dimainkan selama 67 menit dalam kemenangan Swansea atas Gillingham di putaran pertama. Namun di ajang Championship, ia baru mendapat waktu bermain selama 2 menit. Setelah kegagalan ini, Chu Aon harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan tempat di skuad utama Swansea, terutama menjelang laga tandang melawan West Bromwich Albion di Championship pada Sabtu 31 Agustus mendatang, sebelum memasuki jeda internasional. Meski perjalanan di Piala Liga terhenti, pengalaman bermain sebagai starter di 2 laga piala ini menjadi modal berharga bagi Nathan jelang bergabung dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesempatan ini memungkinkan Nathan untuk menunjukkan kemampuannya di panggung internasional dan memberikan kontribusi penting bagi timnas Indonesia. Pengalaman menghadapi tekanan di kompetisi tingkat tinggi di Inggris diharapkan akan memperkuat mental dan performanya saat membela Merah Putih di laga-laga krusial mendatang. Dengan semakin bertambahnya pengalaman dan kepercayaan diri, Chu Aon bisa menjadi salah satu pilar penting di lini belakang timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi nanti. Kejutan transfer berlanjut. Paolo Vanoli tak mau menyerah untuk Jay Itzes ke Torino, sementara Venezia justru memperkenalkan bek baru. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dan bagaimana nasib transfer ini akan berakhir? Drama bursa transfer musim panas 2024 semakin memanas seiring dengan mendekatnya deadline. Torino, salah satu klub besar Serie A, kini berada dalam dilema besar dalam upaya memperkuat lini belakang mereka. Nama Martin Vitic dari Sparta Praha muncul sebagai salah satu target utama Torino. Bek muda berbakat ini dipandang sebagai alternatif kuat jika upaya mendatangkan Jay Itzes dari Venezia atau Zeno van den Bosch dari Royal Antwerp menemui jalan buntu. Meski Vitic menawarkan potensi besar, perhatian utama Vanoli tetap tertuju pada Jay Itzes. Jay Itzes yang pernah menjadi anak asuh Vanoli di Venezia menjadi incaran utama. Kualitas yang ditunjukkan Itzes selama berada di bawah asuhan Vanoli membuat sang pelatih sangat ingin reuni dengannya di Torino. Namun hingga saat ini pihak Venezia masih belum memberikan kejelasan mengenai harga yang mereka inginkan untuk Itzes, membuat negosiasi menjadi lebih sulit. Kondisi ini semakin diperumit dengan kedatangan bek asal Belgia, Joel Singtiene ke Venezia, yang mungkin akan memengaruhi keputusan klub untuk melepas Itzes. Di sisi lain, Zeno van den Bosch dari Royal Antwerp juga menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan oleh Torino. Meski demikian, dengan hanya 2 hingga 3 hari tersisa sebelum bursa transfer ditutup, tekanan semakin tinggi bagi Vanoli dan timnya untuk segera menyelesaikan kesepakatan. Apakah mereka akan berhasil mendatangkan Jay Itzes ataukah mereka harus beralih ke opsi lain seperti Martin Vitic atau Zeno van den Bosch? Sensasional. Tom Haye segera bergabung dengan Dinamo Zagreb. Apakah ini tanda duet spektakuler bersama Luka Modric? Temukan fakta mengejutkan dan strategi rahasia di balik langkah besar ini. Tom Haye, gelandang timnas Indonesia, kini menjadi incaran klub raksasa Liga Kroasia, Dinamo Zagreb. Menurut laporan dari media lokal Kroasia, Dinamo Zagreb sedang mencari pengganti yang tepat untuk Josip Misic, gelandang andalan mereka yang saat ini menjadi buruan klub-klub top Eropa. Dalam upaya mencari pengganti, Dinamo Zagreb melihat Tom Haye sebagai kandidat yang paling cocok untuk mengisi posisi tersebut. Tom Haye bukanlah pemain sembarangan.
Dengan pengalaman lebih dari 200 penampilan di kompetisi top Belanda, ia telah membuktikan dirinya sebagai gelandang yang tangguh. Haye dikenal karena kemampuannya menguasai bola dengan baik, visi bermain yang luas, dan juga kontribusinya dalam mencetak gol menjadikannya aset berharga bagi setiap tim yang diperkuatnya. Menariknya, Dinamo Zagreb juga sedang mempertimbangkan untuk membawa pulang mantan bintang mereka, Luka Modric. Gelandang berusia 39 tahun ini sempat mengalami ketidakpastian mengenai masa depannya di Real Madrid, meski akhirnya mendapatkan perpanjangan kontrak selama 1 musim lagi. Dengan masa kontrak yang hanya tersisa 1 tahun, ada kemungkinan besar Luka Modric akan kembali ke Dinamo Zagreb, yang membuka peluang bagi Tom Haye untuk berduet dengan legenda hidup timnas Kroasia tersebut. Jika semua rencana ini terrealisasi, Tom Haye tidak hanya akan mendapatkan kesempatan bermain di klub besar Eropa, tetapi juga berpotensi berkolaborasi dengan salah satu gelandang terbaik dunia, Luka Modric. Ini tentu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi karier Haye di kancah sepak bola internasional. Breaking news, Ado Den Haag konfirmasi Rafael Struijk dipanggil timnas Indonesia. Apakah ia siap menjadi pemain kunci di kualifikasi Piala Dunia dan bagaimana peran barunya akan mengubah performa timnas? Salah satu klub Liga Belanda, Ado Den Haag, mengonfirmasi bahwa Rafael Struijk telah dipanggil untuk bergabung dengan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengumuman ini disampaikan melalui situs resmi klub pada Rabu kemarin. Rafael Struijk akan menjadi salah satu pemain tetap timnas Indonesia yang bersiap untuk fase ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, demikian bunyi pernyataan resmi dari Ado Den Haag. Dengan konfirmasi ini, Rafael Struijk menjadi pemain ke-15 yang diumumkan akan bergabung dengan timnas Indonesia. Sebelumnya sudah ada 14 pemain lain yang dipastikan akan memperkuat tim besutan Shin Tae-yong dalam 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Rafael Struijk akan mengisi posisi di lini serang seperti yang ia lakukan dalam turnamen-turnamen sebelumnya. Rafael Struijk dipastikan akan menjadi bagian dari skuad Garuda dalam 2 pertandingan penting pada awal putaran ketiga kualifikasi. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sport City Jeddah pada 5 September dan kemudian melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September. Kedua laga ini sangat penting untuk usaha timnas Indonesia dalam meraih poin maksimal. Ini baru top. Krisis pelatih lokal di Liga Indonesia semakin memburuk. Shin Tae-yong berikan pesan mengejutkan yang bisa mengubah masa depan sepak bola tanah air. Simak apa yang dikatakannya dan dampak besar yang bisa terjadi. Dalam Liga 1 musim ini, pelatih lokal semakin sedikit mendominasi posisi pelatih utama. Hanya ada 4 tim yang dilatih oleh pelatih lokal Semen Padang dengan Hendry Susilo, Malut United dengan Imran Nahumaruri, Barito Putra dengan Rahmat Darmawan, dan Madura United dengan Widodo Ceputro. Sementara itu, 14 klub lainnya lebih memilih pelatih asing, membuat pelatih lokal terasa semakin terpinggirkan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berbagi tips untuk menjadi pelatih yang sukses. Shin Tae-yong dikenal sebagai salah satu pelatih terbaik di Asia. Ia terkenal karena kemampuannya yang lengkap dalam strategi dan manajemen pemain. Meskipun ia terkadang tampak tegas di lapangan, Shin Tae-yong juga dikenal dekat dengan pemain. Kedekatan ini merupakan salah satu kunci kesuksesannya. Shin Tae-yong percaya bahwa pujian dan motivasi adalah cara yang efektif untuk memotivasi pemain. Sebuah pujian atau kata motivasi bisa berdampak besar dan mengubah pola pikir pemain, ujar Shin Tae-yong. Ia juga mengutamakan kedekatan dengan pemain dengan mengurangi jarak antara pelatih dan pemain. Menurutnya, menjadi pelatih yang baik berarti memberikan yang terbaik untuk pemain, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Shin Tae-yong mengontrol permainan di lapangan, tetapi memastikan pemain mendapatkan istirahat dan kenyamanan di luar lapangan, bahkan jika itu bertentangan dengan kebijakan federasi. Shin Tae-yong juga menekankan pentingnya fokus pada kekuatan tim ketimbang kelemahan. Jika tim memiliki 6 atau 7 kelebihan, pasti ada beberapa kelemahan.
Fokuslah pada kekuatan dan rawat kelebihan tersebut. Ini akan lebih bermanfaat bagi tim, jelas Shin Tae-yong. Skandal besar. Ex-striker timnas Jepang bocorkan saran penting untuk pemain Indonesia yang ingin berkarir di Liga Jepang. Apa tips utama agar bisa bersaing dan sukses di negeri Sakura? Simak rahasia yang akan mengubah karir pemain kita. Mantan striker Jepang sekaligus pelatih PSS Sleman, Wagner Lopez memberikan saran kepada pemain Indonesia yang ingin berkarir di Jepang dan bisa bersaing di sana. Saat ini memang belum ada pemain Indonesia yang bermain di Jepang. Namun sebelumnya, Pratama Arhan sempat bergabung dengan Tokyo Verdy selama 2 musim. Meski begitu, Arhan tidak banyak mendapat kesempatan bermain. Pada musim pertamanya, ia hanya mencatatkan 46 menit bermain. Di tahun kedua setelah kontraknya diperpanjang, ia tampil dalam 4 pertandingan dengan total 210 menit bermain. Minimnya menit bermain bukan hal baru bagi pemain Indonesia di Jepang. Sebelumnya, Stefano Lillipali dan Irfan Bahdim juga mengalami kesulitan yang sama. Bahkan pemain timnas Indonesia lainnya Justin Hubner yang dipinjamkan ke Cerezo Osaka oleh Wolves juga kesulitan mendapat waktu bermain. Justin hanya bermain selama 187 menit hingga Wolves akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kontrak peminjamannya lebih awal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemain Indonesia seringkali mengalami tantangan besar untuk mendapatkan menit bermain di klub Jepang. Meskipun begitu, Wagner Lopez percaya bahwa masa depan bisa berubah dan pemain Indonesia masih punya kesempatan untuk sukses di Jepang. Wagner yang merupakan pemain naturalisasi pertama Jepang dan tampil 20 kali bersama timnas Jepang dalam periode 1997 hingga 1999 menyarankan agar pemain Indonesia tetap percaya diri. Menurutnya, keyakinan diri adalah kunci utama bagi pemain untuk bisa menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Saya pikir pemain Indonesia harus percaya diri, percaya bahwa mereka bisa melakukan lebih, ujar Wagner Lopez. Ia menambahkan bahwa dengan percaya diri dan kerja keras, pemain akan bisa menjalankan tugasnya dengan baik di lapangan. Wagner menekankan bahwa keyakinan pada potensi diri sangat penting, terutama bagi pemain yang ingin berkarier di luar negeri, khususnya di Jepang. Semakin percaya diri akan semakin baik dalam melakukan tugas, kata Wagner Lopez. Jadi percaya dirilah pada potensi yang dimiliki, itu yang terpenting, tegas Lopez. Bikin gempar publik. Mark Klok ungkapkan alasan mengejutkan mengapa timnas Indonesia sangat butuh sosok senior setelah tak dipanggil oleh Shin Tae-yong. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana ini bisa mempengaruhi performa timnas? Gelandang Persib Bandung, Mark Klok mengungkapkan kekecewaannya setelah tidak dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah menentukan pemain-pemain dari Liga 1 yang akan dibawa untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Sebanyak 12 pemain telah diumumkan satu persatu oleh klub mereka masing-masing, termasuk Persib Bandung yang hanya mengirim Dimas Drajat untuk bergabung dengan skuad Garuda. Namun Mark Klok yang biasanya menjadi bagian dari timnas Indonesia kali ini tidak dipanggil. Shin Tae-yong lebih memilih Ricky Kambuaya sebagai gelandang dari Liga 1. Mark Klok mengaku merasa sedih dan kecewa karena tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong. Padahal ia baru saja membantu Persib meraih gelar juara pada musim lalu. Tentu saya sedih karena saya selalu bermain untuk negara ini dan setelah memenangkan Liga musim lalu, seharusnya saya ada di timnas, ungkap Mark Klok seperti dikutip dari Kompas. Menurut Klok, timnas Indonesia membutuhkan pemain senior untuk menjaga stabilitas tim, baik di dalam maupun di luar lapangan. Meskipun Jordi amat absen, hal itu tidak membuat Klok dipanggil kembali ke tim nasional. Saya berpikir bahwa tim ini butuh sosok senior yang bisa menjaga tim di dalam dan luar lapangan, tambah Mark Klok. Dengan absennya Jordi Amat dan Mark Klok, Sandy Walsh kemungkinan akan menjadi pemain paling senior di timnas Indonesia. Meski begitu, Klok mengaku tetap menerima keputusan dari tim pelatih dan berkomitmen untuk bekerja keras agar bisa kembali mendapat panggilan ke tim nasional.
Saya selalu menghormati keputusan tim pelatih, ini adalah bagian dari sepak bola. Saya harus bekerja lebih keras lagi supaya bisa mendapat panggilan lagi, ujar Mark Klok. Klok juga menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung timnas Indonesia, apapun keputusan yang diambil oleh tim pelatih. Saya tetap mendukung mereka apapun keputusannya, kami harus menang untuk negara ini, jelas Klok. Gelandang berusia 31 tahun ini berharap agar Indonesia bisa meraih hasil terbaik saat menghadapi Arab Saudi dan Australia. Saya percaya pada tim Shin Tae-yong dan saya akan terus mendukung mereka. Semoga hasilnya baik karena ini adalah 2 laga penting, pungkas Mark Klok. Hingga saat ini PSSI belum merilis daftar lengkap pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Shin Tae-yong harus siap. Australia bakal turunkan wonderkid Bayern Munich untuk tantang timnas Indonesia. Apa dampaknya bagi strategi timnas dan bagaimana persiapan kita? Ini dia detailnya. Shin Tae-yong harus waspada karena Australia dipastikan akan memanggil wonderkid Bayern Munchen untuk menghadapi timnas Indonesia. Pemain muda berusia 18 tahun ini belum mendapatkan kesempatan bermain dari pelatih Bayern Munchen, Vincent Kompany. Namun pelatih timnas Australia, Graham Arnold, telah memastikan bahwa pemain muda ini akan masuk dalam skuad mereka. Arnold menyatakan bahwa pemanggilan pemain muda ini adalah langkah awal yang baik. Ini adalah awal yang bagus bagi anak itu, kata Arnold. Dia sangat bersemangat dan bahagia dengan kepindahannya. Meskipun dia belum mencapai performa terbaiknya di sesi latihan, dia sudah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Graham Arnold tidak ragu untuk memanggil wonderkid Bayern Munchen tersebut saat Australia akan menghadapi Bahrain dan timnas Indonesia. Arnold ingin melihat perkembangan pemain muda ini dibandingkan dengan penampilannya saat melawan Bangladesh dan Palestina pada Juni 2024 lalu. Saya ingin melihat perubahan dalam dirinya hanya dalam 3 bulan sejak pertandingan melawan Bangladesh dan Palestina, ujar Arnold. Arnold menambahkan bahwa pemain muda ini tampil sangat impresif dalam pertandingan sebelumnya. Namun, ia menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan, terutama terkait tingkat kebugarannya. Di Jerman, mereka memainkan 2 hingga 3 pertandingan setiap pekan dan dia harus terbiasa dengan ritme itu, kata Arnold. Perubahan seperti itu akan berdampak besar dan tubuhnya pasti akan mengalami perkembangan. Ini dia yang ditunggu. Apa respons mengejutkan Lionel Messi setelah timnas Argentina U20 kalah dari timnas Indonesia U20? Simak spekulasi soal reaksi langsung dari Messi dan apa artinya bagi masa depan sepak bola Argentina dan Indonesia. Para penggemar sepak bola di Indonesia menunggu-nunggu komentar dari La Pulga julukan Messi. Setelah hasil mengejutkan ini di mana timnas Indonesia U20 berhasil mengalahkan timnas Argentina U20 yang telah memenangkan Piala Dunia U20 sebanyak 6 kali. Biasanya Lionel Messi memberikan komentar terkait hasil pertandingan timnas Argentina, termasuk tim kelompok umur. Ketika timnas Argentina U23 mengalami kekalahan kontroversial dari Maroko U23 di Olimpiade Paris 2024, Messi juga menyampaikan tanggapannya. Banyak spekulasi beredar di akun Instagramnya @Leo Messi sempat menulis kata insólito dalam bahasa Spanyol yang berarti luar biasa atau tidak biasa dalam bahasa Indonesia. Namun hingga pagi ini media belum menemukan respons dari Messi mengenai kekalahan timnas Argentina U20 tersebut. Terakhir kali Messi memperbarui akun Instagramnya dengan sebuah unggahan iklan beberapa jam yang lalu. Sementara itu, timnas Indonesia U20 akan melanjutkan kompetisi di Seoul Earthon 2024. Jadwal berikutnya, timnas Indonesia U20 akan menghadapi timnas Thailand U20 pada Jumat besok pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Uji coba ini merupakan bagian dari persiapan timnas Indonesia U20 untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan dilaksanakan pada 25 hingga 29 September 2024.
Viral di dunia, FIFA beri isyarat mengenai rematch tim senior setelah timnas Indonesia U20 menaklukkan Argentina U20. Apa arti kemenangan ini dan bagaimana bisa mempengaruhi pertandingan masa depan? Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA memberikan perhatian khusus terhadap kemenangan bersejarah timnas Indonesia U20 atas Argentina U20 dalam turnamen mini Seoul Earthon 2024. Bahkan dalam unggahannya, FIFA sempat menyinggung kemungkinan pertandingan ulang antara tim senior Indonesia dan Argentina. Unggahan tersebut muncul tak lama setelah timnas Indonesia U20 sukses menumbangkan Argentina U20 dengan skor 2-1. Pada pertandingan pertama turnamen mini Seoul Earthon 2024 yang digelar di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan pada Rabu siang kemarin. Setelah kemenangan tersebut, FIFA mengunggah beberapa foto yang memperlihatkan pertandingan antara timnas Indonesia dan Argentina. Foto-foto tersebut diambil dari pertandingan persahabatan yang dimenangkan oleh Argentina dengan skor 2-0 pada Juni 2023. Sudah waktunya rematch, tulis FIFA dalam unggahannya di akun Instagram resminya. Unggahan ini pun langsung disambut antusias oleh netizen Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan turut berkomentar dengan menggunakan emoticon sebagai tanggapan atas unggahan tersebut. Kemungkinan timnas Indonesia kembali bertemu Argentina cukup terbuka. Skenario ini bisa terjadi jika skuad Garuda kembali mengundang Argentina dalam laga persahabatan atau jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia sudah berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tergabung dalam grup C bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Babak kualifikasi akan berlangsung dengan format kandang tandang mulai September 2024 hingga Juni 2025. Dua tim teratas di putaran ketiga kualifikasi akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Tak seperti biasa, media Vietnam terkejut timnas Indonesia U20 kalahkan Argentina. Mengapa kemenangan ini bisa menjadi tonggak sejarah sepak bola Asia Tenggara? Temukan semua detail mengejutkannya di sini. Media Vietnam, Soha VN terkejut melihat kemenangan timnas Indonesia U20 atas timnas Argentina U20 dengan skor 2-1 dalam laga pertama Seoul Earthon 2024 yang digelar di Seoul, Korea Selatan. Bahkan, Soha menyatakan bahwa pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri sendiri, tidak menyangka timnya bisa meraih kemenangan tersebut. Mengalahkan Argentina, timnas Indonesia U20 menciptakan kejutan besar dan mencetak tonggak bersejarah bagi sepak bola Asia Tenggara, tulis Soha dalam judul artikelnya. Bahkan, para supporter Indonesia dan pelatih Indra Syafri sendiri tidak menduga bahwa tim kesayangan mereka mampu mengalahkan Argentina, lanjut Soha. Dalam hal permainan, timnas Indonesia U20 tidak menunjukkan tanda-tanda kalah dari Argentina U20. Meskipun sempat tertinggal lebih dulu, mental para pemain timnas Indonesia U20 tetap kuat. Buktinya timnas Indonesia U20 berhasil melakukan comeback setelah tertinggal 0-1 lewat sundulan Mirko Gonzalez pada menit ke-18. Kedudukan menjadi imbang 1-1 setelah Kader Arel mencetak gol melalui sundulan pada menit ke-75. Tak lama berselang, timnas Indonesia U20 berbalik unggul 2-1 melalui eksekusi penalti Mauri Simon. Penalti tersebut didapat setelah Muhammad Ragil dijatuhkan oleh kiper lawan di dalam kotak penalti. Setelah kemenangan ini, timnas Indonesia U20 akan menghadapi timnas Thailand U20 di pertandingan kedua Seoul Earthon 2024 pada Jumat 30 Agustus mendatang. Bikin heboh, Erick Thohir beri peringatan keras setelah timnas Indonesia U20 hancurkan Argentina U20. Kenapa kita tidak boleh sombong dan jumawa? Temukan alasan dibalik peringatan Thohir dan apa dampaknya bagi masa depan timnas.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapan setelah Timnas Indonesia U20 berhasil mengalahkan Timnas Argentina U20 dalam mini turnamen Seoul Earth On 2024. Erick Thohir menyebut kemenangan ini sebagai momen bersejarah bagi Timnas Indonesia U20, sembari memberikan pujian atas pencapaian tersebut. Meskipun sangat mengapresiasi hasil manis tersebut, Erick Thohir tetap mengingatkan para pemain Timnas Indonesia U20 untuk tidak terlalu percaya diri atau merasa sombong. Ia menegaskan bahwa perjalanan Garuda Nusantara masih panjang dan penuh tantangan. Kemenangan ini dianggap luar biasa karena Argentina merupakan tim unggulan yang menduduki peringkat pertama FIFA. Erick Thohir pun memberikan pujian setinggi langit kepada Timnas Indonesia U20. Ini adalah kemenangan bersejarah, ujar Erick Thohir seperti dikutip dari keterangan resmi PSSI. Saya menyaksikan langsung pertandingan tersebut dan sangat kagum dengan perjuangan para pemain kita. Terlebih lagi mereka berhasil meraih kemenangan dengan cara yang mengagumkan, yaitu bangkit setelah sempat tertinggal. Benar-benar patut diacungi jempol. Meski kita berhasil mengalahkan Argentina, tim yang peringkatnya jauh di atas kita, ingatlah untuk tidak sombong atau merasa jemawa, tegas Erick Thohir. Selain mengapresiasi kemenangan fenomenal ini, Erick juga memuji permainan anak asuh pelatih Indra Syafri. Menurutnya, para pemain Timnas Indonesia U20 tidak gentar menghadapi tim sekuat Argentina. Saya juga menilai pertahanan kita sangat solid. Beberapa kali mendapat tekanan, tetapi berhasil keluar dari situasi sulit. Semoga ini menjadi modal mental yang bagus, asal ingat bahwa perjalanan mereka masih panjang, jelas Erick Thohir. Pada babak pertama, Timnas Indonesia U20 sebenarnya unggul dalam penguasaan bola dengan persentase 65% berbanding 35%. Namun rapatnya pertahanan Argentina U20 membuat Donny Tri Pamungkas dan kawan-kawan kesulitan untuk menembus lini belakang lawan. Tercatat pemain Timnas Indonesia U20 tidak mendapat kesempatan untuk melepaskan tendangan ke arah gawang Argentina. Sebaliknya, Argentina yang mengandalkan serangan balik cepat justru mampu memanfaatkan peluang emas untuk mencetak gol. Namun pada menit ke-75, Timnas Indonesia U20 secara mengejutkan berhasil menjebol gawang Argentina. Gol tersebut diawali dari tendangan bebas Mouri Ananda yang sukses disambut dengan sundulan oleh Kadek Arel. Kemudian Ananda Simon berhasil menggandakan keunggulan Timnas Indonesia U20 pada menit ke-82 melalui gol dari tendangan penalti.